Bayangin gini ya, lo lagi duduk sendiri, ngelamun. Terus lo mikir, kenapa hidup gue gini-gini aja ya? Bangun pagi, kerja, capek, tidur. Besoknya, ulang lagi hal yang sama. Terus begitu, kayak muter di lingkaran yang nggak ada ujungnya. Sementara di luar sana, ada orang yang kayaknya hidupnya enak banget. Bisnis jalan, duit ngalir, waktu fleksibel, makan di mana aja bisa, liburan kapan aja bisa. Sampai kadang kita mikir, ini orang lahir langsung kaya atau gimana sih? Padahal nggak semuanya begitu. Banyak dari mereka juga mulai dari nol, dari bawah, dari minus malah. Tapi ada satu hal yang mereka punya dari awal, yang jadi pondasi kenapa mereka bisa naik setinggi itu, mindset. Yap, lo nggak salah denger. Cara mereka mikir, cara mereka ngelihat dunia, itu yang bikin mereka beda. Bukan karena mereka jenius, bukan karena hoki, tapi karena mereka latih otaknya buat kerja dengan cara yang beda. Dan hari ini, gue mau ajak lo pelan-pelan ngebuka itu semua. Bukan buat ngebandingin diri, tapi buat nyadarin kalau ternyata jadi kaya, sukses, dan bebas itu bukan cuma hak orang tertentu. Lo juga bisa, lo juga pantas. Tapi masalahnya, selama ini kita dicekokin sama pola pikir yang salah. Dari kecil mungkin lo pernah denger, udah hidup realistis aja, yang penting cukup. Ngapain mimpi ketinggian, nanti sakit kalau jatuh. Orang kaya itu pasti curang. Dan banyak lagi kalimat-kalimat yang tanpa sadar ngeracunin pikiran kita, bikin kita ragu, bikin kita takut. Dan akhirnya kita ngecilin diri sendiri sebelum dunia ngecilin kita. Gue tahu rasanya. Gue tahu gimana rasanya ngerasa. Gue tuh pengen berubah, tapi gue gak tahu harus mulai dari mana. Dan lo tahu, perubahan itu gak dimulai dari duit, gak dimulai dari punya relasi, tapi dimulai dari satu hal, cara lo mikir. Itu titik awalnya. Dan itu juga yang jadi alasan kenapa lo harus dengerin cerita ini sampai akhir. Karena hari ini kita nggak ngomongin motivasi doang. Kita bakal bedah kenapa miliarder punya pola pikir yang beda dari kebanyakan orang. Apa aja kebiasaan kecil yang mereka lakuin tiap hari. Kenapa mereka bisa terus maju walau gagal berkali-kali. Dan gimana lo bisa mulai bangun mindset pemenang dari hidup lo yang sekarang tanpa harus nunggu semuanya sempurna dulu. Gue tahu lo punya mimpi. Lo punya keinginan, lo punya harapan yang lo simpen dalam-dalam. Dan mungkin lo ngerasa, dunia nggak ngedukung, orang-orang malah ngetawain. Tapi gue di sini buat bilang satu hal, mimpi lo valid, perjalanan lo berarti, dan lo punya potensi yang belum lo gali habis-habisan. Bukan karena gue kenal lo, tapi karena gue percaya, setiap orang yang nonton video ini pasti punya alasan. Dan alasan itu bisa jadi awal dari perubahan. Jadi duduk yang nyaman, kosongin dulu pikiran dari semua rasa takut, minder, atau keraguan. Karena lo akan masuk ke dunia di mana semuanya mungkin, asal lo mau percaya. Coba deh lo ingat lagi, kapan terakhir kali lo gagal? Entah itu gagal dalam ujian, gagal dalam bisnis kecil-kecilan, atau bahkan gagal buat disiplin sama target yang lo tulis sendiri. Gagal itu sakit, iya. Kadang malu, kadang bikin kita ngerasa gak layak. Tapi lo tahu gak, justru dari situlah miliarder mulai naik. Ini bukan kalimat motivasi kosong ya. Ini realita yang terlalu sering kita lupain. Orang-orang yang sekarang kita lihat hidupnya, wah, dulunya juga sering jatuh. Tapi mereka gak kabur dari kegagalan itu. Mereka datengin kegagalan, mereka tantang, mereka pelajarin. Karena buat mereka, gagal itu bukan musuh, tapi peta jalan. Lihat Elon Musk, SpaceX itu bukan langsung sukses. Roket pertamanya meledak, kedua gagal juga, ketiga nyaris bikin dia bangkrut. Tapi dia nggak bilang, udah ini bukan jalanku. Dia malah bilang, kita hampir berhasil, ayo coba lagi. Dan boom, roket keempat berhasil. Itu bukan soal teknologi aja, itu soal mentalitas. Sama kayak Thomas Edison.
Dia pernah ditanya, gimana rasanya gagal 10.000 kali bikin bola lampu? Jawabannya, aku nggak gagal 10.000 kali. Aku cuma nemuin 10.000 cara yang nggak berhasil. Mindset kayak gini yang bikin mereka beda. Kebanyakan orang kalau gagal, langsung berhenti. Langsung mikir, mungkin ini bukan buat gua. Langsung mundur dan cari yang lebih gampang. Tapi miliarder nggak gitu. Mereka tahu, kalau mereka nggak gagal artinya mereka belum nyobain cukup banyak. Buat mereka, gagal itu bagian dari proses, bukan penghalang, bukan tanda menyerah, tapi tanda mereka lagi bergerak. Gua nggak bilang lo harus senang waktu gagal ya, itu tetap sakit kok. Tapi yang penting adalah lo nggak berhenti, karena setiap kegagalan itu kayak batu loncatan. Semakin lo sering jatuh dan bangun, semakin kuat mental lo, dan semakin tajam intuisi lo dalam ambil keputusan. Banyak orang mau sukses, tapi mereka nggak siap gagal. Padahal sukses itu kayak naik tangga, dan setiap anak tangganya, ya kegagalan. Lo mau naik cepat, lo harus lewatin lebih banyak anak tangga. Nggak ada lift, nggak ada shortcut. Cuma ada satu cara, terus naik, terus jatuh, terus naik lagi. Jadi kalau hari ini lo lagi ngerasa jatuh, lagi ngerasa semua usaha lo kayak sia-sia, gue mau lo tahu, lo nggak sendiri. Dan justru ini mungkin sinyal bahwa lo lagi deket-deketnya sama terobosan besar. Karena kebanyakan orang nyerah itu pas tinggal satu langkah lagi. Kegagalan itu bukan akhir, itu awal. Awal dari versi lo yang lebih tangguh, versi lo yang lebih siap, versi lo yang bakal jadi bukti bahwa gagal bukan lawan dari sukses. Gagal itu bagian dari sukses. Dan semakin cepat lo berdamai sama gagalnya hidup, semakin cepat juga lo melangkah ke level yang lebih tinggi. Karena mindset pemenang itu bukan tentang selalu benar, tapi tentang selalu berani mencoba lagi. Lo pernah gak sih ngerasa kayak, gue udah kerja keras tapi duitnya kok gitu-gitu aja? Atau mungkin lo lihat orang lain yang kayaknya kerja santai, tapi hasilnya gila-gilaan. Sampai lo mikir, lah hidup kok gak adil ya? Padahal yang bikin beda itu bukan soal berapa lama kita kerja, tapi soal apa yang kita bangun. Dan ini yang jarang disadari orang. Orang-orang sukses, apalagi yang level miliarder, nggak ngejar uang. Mereka justru ngejar nilai. Lu tahu kenapa? Karena duit itu efek samping. Duit datang bukan karena kita maksa, tapi karena ada sesuatu yang berharga yang kita kasih ke orang lain. Nilai, manfaat, solusi. Coba deh lu perhatiin, orang kayak Steve Jobs. Dia nggak bangun Apple karena mikir, gue mau kaya. Enggak. Dia cuma pengen ngasih produk yang revolusioner buat orang-orang. Dia ngelihat teknologi itu bisa jadi jembatan antara imajinasi dan kenyataan. Dan dia benar-benar percaya sama visi itu. Akhirnya, dunia ikut percaya. Dan uang datang sendiri. Hal yang sama juga lo temuin di sosok-sosok kayak Oprah Winfrey, Elon Musk, atau bahkan di skala lokal. Pengusaha kecil yang jujur, konsisten, dan benar-benar peduli sama pelanggannya. Mereka bukan jual produk doang, mereka jual nilai. Mereka jual kepercayaan. Sementara banyak orang kerja cuma buat dapat gaji. Bikin bisnis cuma mikir, gimana caranya cepet cuan? Akhirnya nggak tahan lama. Karena orang bisa ngerasain mana yang tulus, mana yang cuma ngincer isi dompet. Miliarder punya cara mikir yang beda. Mereka bangun sesuatu yang bisa bertahan. Mereka mikir gimana cara bikin hidup orang jadi lebih mudah, lebih nyaman, lebih berarti. Dan ketika lo bisa kasih itu, orang-orang mau bayar mahal. Karena lo gak sekadar jual barang atau jasa, lo ngasih solusi. Coba sekarang lo tanya ke diri lo sendiri. Apa yang gue lakukan hari ini, kasih nilai gak ke orang lain? Gue kerja buat siapa? Buat uang atau buat ngubah sesuatu? Karena kuncinya ada di situ. Bukan berarti lo gak boleh cari duit ya. Tapi mindsetnya dibalik. Fokus kasih nilai dulu, nanti uangnya ikut. Dan jangan salah, ngebangun nilai itu butuh waktu, nggak instan.
Kadang hasilnya belum kelihatan di awal. Tapi ketika lo konsisten kasih yang terbaik, lo bakal lihat dampaknya jauh lebih besar daripada sekadar angka di rekening. Gue tahu kita hidup di zaman serba cepat. Semua orang pengen hasil instan. Tapi justru itu kenapa mindset kayak gini makin langka dan makin mahal. Karena di tengah orang-orang yang cuma mikirin untung cepet, lo hadir dengan sesuatu yang berarti. Dan itu yang bikin lo beda. Itu yang bikin lo bertahan. Itu juga yang pelan-pelan bisa ngebawa lo ke kehidupan yang bukan cuma penuh uang, tapi juga penuh makna. Jadi mulai sekarang, jangan cuma tanya, berapa yang bisa gue dapat? Tapi tanya juga, berapa nilai yang bisa gue kasih? Karena saat lo jadi orang yang bermanfaat, lo akan jadi orang yang gak pernah kekurangan. Lo sadar gak sih? Sekarang ini hampir semua orang pengen yang serba cepat. Cepat sukses, cepat kaya. Install aplikasi, besok pengen viral. Mulai bisnis, seminggu pengen balik modal. Padahal hidup itu gak kerja kayak microwave. Nggak semua hal bisa disajikan dalam 3 menit, langsung matang dan sempurna. Miliarder justru mikir sebaliknya. Mereka ngerti hal-hal besar butuh waktu, dan mereka siap buat itu. Bukan cuma siap kerja keras, tapi juga siap sabar. Mereka tahu, bangun kekayaan yang bertahan nggak bisa dikejar pakai sprint, tapi perlu maraton panjang. Lihat aja Jeff Bezos, pas pertama bangun Amazon, itu cuma toko buku online. Dan butuh waktu bertahun-tahun sampai akhirnya bisa kayak sekarang. Lu kira dia langsung dapat untung gede? Enggak. Bahkan Amazon sempat rugi bertahun-tahun. Tapi dia tahan. Karena yang dia bangun bukan cuma toko, tapi ekosistem. Sistem, visi jangka panjang. Mindset miliarder itu selalu ngelihat ke depan. Bukan hari ini aja, tapi 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Sementara kita kadang kejebak mikir pendek. Baru coba jualan online seminggu, belum ada yang beli. Udah bilang, kayaknya gue bukan orang bisnis. Padahal itu baru pemanasan. Mereka main long game. Kita baru belajar opening. Udah pengen closing. Gue ngerti, godaan buat cepet itu nyata. Scrolling TikTok, lihat orang pamer penghasilan puluhan juta dari investasi ini itu. Bikin kita ngerasa, gue harus bisa secepat itu juga. Tapi yang kita lihat itu hasil akhir, bukan proses berdarah-darahnya. Miliarder nggak ngukur kemajuan dari hasil cepat, tapi dari seberapa konsisten mereka jalan, meski hasil belum kelihatan. Karena mereka tahu, hal-hal yang punya pondasi kuat selalu butuh waktu buat tumbuh. Lu tanam benih, lu nggak langsung panen besok. Lu siram, lu rawat, baru nanti dia tumbuh jadi pohon besar. Bahkan Warren Buffett pernah bilang, orang yang duduk di bawah pohon rindang hari ini karena ada seseorang yang menanam benihnya puluhan tahun lalu. Itu makna dalam dari hidup jangka panjang. Kalau lo hari ini baru mulai, baru belajar, baru bangun kebiasaan baru, baru ngerintis, dan lo ngerasa hasilnya belum ada, itu wajar. Karena lo lagi nanam. Dan semua yang lo tanam, kalau dirawat dengan sabar dan tekun, pasti tumbuh. Masalahnya, banyak orang nyerah sebelum akar kuat tertanam. Mereka cabut sendiri tanamannya, karena ngerasa nggak berkembang. Padahal, kalau aja mereka sabar sedikit lagi, mereka akan lihat hal besar muncul dari usaha kecil yang dilakuin setiap hari. Gue tahu, sabar itu berat. Tapi percaya deh, kalau lo bisa tahan sama proses panjangnya, lo akan nikmatin hasil yang jauh lebih manis daripada apapun yang instan. Dan di dunia yang semua orang lari buru-buru, lo bakal jadi beda. Karena lo jalanin prosesnya pelan tapi pasti. Dan percayalah, yang main jangka panjang adalah mereka yang akhirnya berdiri paling kokoh. Jujur aja ya, kadang kita nunggu dulu buat semangat baru mau mulai. Kalau lagi mood, gue ngerjain. Kalau lagi pengin, gue gerak. Padahal lo sadar nggak? Mood itu nggak bisa diandalkan. Hari ini lo semangat, besok loyo.
Hari ini termotivasi gara-gara nonton video inspiratif. Besok lupa lagi, balik ke scroll-scroll nggak jelas. Nah, disinilah perbedaan paling nyata antara kebanyakan orang dan para miliarder. Kita nunggu semangat buat gerak. Mereka gerak walau lagi nggak semangat. Karena yang mereka andalkan bukan mood, tapi kebiasaan. Mereka bangun sistem, rutinitas, disiplin. Hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari, bukan karena mereka selalu termotivasi, tapi karena mereka tahu konsistensi ngalahin motivasi. Motivasi bisa turun naik, tapi kebiasaan itu kayak autopilot. Lu tetap jalan, walau hati lagi ogah-ogahan. Contohnya gini, lu lihat miliarder pagi-pagi udah olahraga, baca buku, journaling. Bukan karena mereka nggak punya kerjaan, tapi karena mereka sadar, kalau lo nggak menguasai pagi lo bakal kalah sama hari itu. Lo pikir mereka nggak capek, lo pikir mereka nggak pengen rebahan juga. Mereka juga manusia bro, tapi yang mereka punya adalah kendali. Bukan kendali atas mood, tapi kendali atas kebiasaan mereka sendiri. Dan yang menariknya, kebiasaan itu bukan soal hal gede. Bukan harus bangun jam 4 pagi, kayak motivator-motivator itu. Kadang sesimpel tidur teratur, minum air putih dulu sebelum ngopi, baca 1 halaman buku sebelum buka HP, nulis to-do list sebelum kerja. Hal-hal kecil kayak gitu. Kalau lo lakuin konsisten, efeknya bisa gila-gilaan. Gue tahu, di awal bakal berat. Bikin kebiasaan baru itu kayak maksa diri keluar dari zona nyaman. Lo bakal banyak alasan, banyak godaan. Tapi ingat ini, setiap keputusan kecil yang lo ambil hari ini sedang membentuk siapa diri lo besok. Mau lo sadari atau enggak, hidup lo dibentuk dari apa yang lo ulang terus setiap hari. Bukan dari niat, tapi dari tindakan yang berulang. Lo nggak jadi miliarder dari 1 keputusan gede. Lo jadi miliarder dari ribuan keputusan kecil yang dikumpulin tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Dan itu semua dimulai dari bangun pagi, nulis rencana, baca 10 menit, kerja fokus, tidur cukup. Nggak ada yang instan, tapi semua terukur. Kalau lo nunggu mood, lo bakal hidup dalam penundaan. Tapi kalau lo bangun sistem, lo bakal hidup dalam arah yang jelas. Dan begitu sistem itu jalan, hidup lo bergerak, bahkan saat lo lagi capek, bahkan saat lo lagi nggak yakin. Karena hidup bukan soal siapa yang paling semangat di awal, tapi siapa yang bisa terus jalan meski moodnya kacau. Itu kekuatan sebenarnya, dan itu yang dipunya para pemenang. Jadi mulai sekarang, jangan tanya, gue lagi mood nggak ya? Tapi tanya, apa kebiasaan kecil yang bisa gue ulang hari ini, biar masa depan gue pelan-pelan berubah? Jawabannya nggak perlu sempurna. Yang penting, lo jalan, lo ulang, lo tahan. Karena konsistensi kecil hari ini adalah fondasi besar buat kesuksesan besok. Ada satu hal yang gue percaya banget, dan makin kesini makin kelihatan nyata. Nggak akan ada yang percaya sama lo, kalau lo sendiri nggak percaya duluan. Itu prinsip yang dipegang kuat sama orang-orang besar. Bukan karena mereka sombong, bukan karena mereka merasa paling bisa, tapi karena mereka sadar, nggak ada orang yang bisa kasih validasi terus-menerus selain diri lo sendiri. Lo pernah nggak ngerasa minder? Kayak, siapa sih gua? Emang gua bisa? Kayaknya bukan gua deh orang yang cocok buat sukses. Dan lo tahu apa yang lebih gawat dari keraguan orang lain? Keraguan dari diri lo sendiri. Itu yang paling mematikan. Bedanya miliarder dengan kebanyakan orang bukan karena mereka selalu punya dukungan. Malah seringnya mereka jalan sendirian dulu. Dianggap aneh, dikritik, diremehkan. Tapi yang bikin mereka bisa tetap berdiri tegak adalah satu hal. Mereka percaya mereka pantas. Sebelum dunia kasih tepuk tangan, sebelum ada yang bilang keren, mereka udah berdiri di depan cermin dan bilang ke diri sendiri, gue bisa, gue layak, gue punya nilai. Lo tahu Oprah Winfrey? Dulu dia miskin, dibully,
Bahkan pernah dipecat karena dianggap nggak cocok buat TV. Tapi dia tetap lanjut. Kenapa? Karena dia tahu suara hatinya lebih penting dari suara orang lain. Dia percaya bahwa cerita hidupnya bisa jadi kekuatan. Dan sekarang, dunia justru lihat dia sebagai simbol kekuatan itu sendiri. Sama kayak banyak miliarder lainnya. Mereka nggak nunggu izin buat bermimpi. Mereka nggak nunggu orang lain kasih lampu hijau. Mereka ambil langkah, meski dalam hati masih deg-degan, masih penuh pertanyaan. Mereka tetap bilang, kalau bukan gue yang percaya, siapa lagi? Masalah kita kadang bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita terlalu sering nyari bukti dulu buat layak. Kalau nanti udah sukses, baru deh gue percaya sama diri gue. Padahal logikanya dibalik. Lo harus percaya dulu, baru lo jalan. Bukan jalan dulu baru percaya. Percaya diri itu bukan hasil dari pencapaian, tapi fondasi sebelum pencapaian itu datang. Dan percaya diri bukan berarti lo nggak takut. Percaya diri itu artinya, gue takut, tapi gue jalan terus. Kalau hari ini lo ngerasa kecil, ngerasa nggak cukup, ngerasa belum layak, gue mau bilang satu hal yang penting banget. Lo pantas. Pantas untuk berhasil. Pantas untuk bahagia. Pantas untuk punya hidup yang lebih baik dari hari ini. Dan lo nggak butuh izin dari siapapun buat mulai percaya itu. Lo cuma butuh satu keputusan kecil buat berdiri di pihak lo sendiri. Miliarder bisa jadi besar karena mereka nggak ragu sama potensi yang mereka bawa. Mereka sadar mungkin dunia belum siap, tapi mereka tetap muncul, tetap bicara, tetap bergerak. Dan perlahan, dunia mulai ngelihat apa yang dulu dianggap nggak mungkin. Jadi mungkin. Lo nggak harus nunggu siap, lo cuma harus mulai. Dan mulai itu cuma bisa kalau lo punya satu keyakinan sederhana, tapi kuat. Gue pantas. Itu bukan sekadar afirmasi. Itu titik balik. Titik di mana lo berhenti cari pembenaran dari luar dan mulai bangun kekuatan dari dalam. Kalau dari tadi lo dengerin dengan hati terbuka, lo pasti mulai nyadar satu hal. Mindset itu bukan sesuatu yang cuma dimiliki orang-orang tertentu. Bukan cuma buat yang lahir dari keluarga kaya. Bukan cuma buat yang sekolahnya tinggi. Bukan cuma buat mereka yang dari sananya udah pinter. Karena faktanya, mindset itu bukan bakat. Mindset itu pilihan. Setiap hari lo bangun pagi, lo punya kesempatan buat milih. Mau mikir kayak orang biasa, atau mau belajar mikir kayak pemenang. Mau terus nunggu dimotivasi orang lain, atau mulai gerakin diri sendiri. Mau terus lari dari gagal, atau mulai ngelihat gagal itu bagian dari proses naik level. Nggak ada yang bisa maksa lo buat berubah. Dan nggak ada juga yang bisa nahan lo kalau lo udah siap bangkit. Karena hidup lo sepenuhnya ada di tangan lo sendiri. Lu tahu kenapa miliarder bisa punya hidup yang beda? Karena mereka milih buat mikir beda. Mereka milih untuk tahan waktu orang lain nyerah. Mereka milih untuk konsisten waktu orang lain nunggu mood. Mereka milih untuk sabar bangun pondasi waktu orang lain sibuk cari shortcut. Dan yang paling penting, mereka milih buat percaya bahwa mereka pantas, bahkan saat belum ada yang percaya sama mereka. Gue pengen lo ngerti ini baik-baik. Lo juga bisa. Iya lo, bukan nanti, tapi dari sekarang. Lo bisa mulai dari yang lo punya hari ini. Lo bisa ubah cara lo mikir, meski realita belum berubah. Karena realita itu selalu ngikutin pola pikir, bukan sebaliknya. Tapi ingat, ini bukan proses semalam, bukan sulap. Ini soal kesadaran dan komitmen. Kesadaran bahwa pola pikir lama udah nggak relevan, dan komitmen buat belajar cara mikir yang baru. Cara mikir yang tahan banting. Cara mikir yang percaya sama proses. Cara mikir yang nggak takut gagal. Karena tahu, gagal itu bagian dari jalan sukses. Jadi, hari ini lo mau milih yang mana? Mau tetap jadi penonton atau mulai nulis cerita lo sendiri? Mau terus mikir, itu bukan buat gua. Atau mulai mikir, gua bisa belajar dan jadi versi terbaik dari diri gua.
Nggak ada yang salah dari mulai dari nol. Yang salah itu kalau lo berhenti di nol. Yang salah itu kalau lo tutup mata, padahal pintu udah kebuka lebar-lebar di depan lo. Kalau lo sampai di akhir video ini, berarti ada sesuatu di dalam diri lo yang bergerak. Dan itu bukan kebetulan, itu panggilan. Tinggal lo dengerin atau enggak. Jadi sekarang, ambil waktu sebentar. Lihat ke dalam diri lo. Lihat semua potensi yang selama ini cuma lo simpen. Karena takut, karena ragu, karena nunggu waktu yang tepat. Dan hari ini, gue mau bilang, gak ada waktu yang lebih tepat dari sekarang. Kalau video ini nyentuh hati lo, kasih lo pencerahan. Jangan cuma disimpan sendiri. Bagikan ke teman, sahabat, saudara. Siapa tahu mereka juga butuh dengar ini. Klik like, tulis di kolom komentar bagian mana yang paling ngena buat lo. Dan jangan lupa subscribe. Karena video-video selanjutnya akan terus ngebantu lo melatih mindset. Bukan sekadar mimpiin hidup sukses, karena lo layak. Dan karena hidup lo akan berubah, kalau lo berani mikir dengan cara yang baru.